Pak Ibu, untuk program mencapai angka 0% kemiskinan ekstrim ini kan tadi dipaparkan 0,8%-an ya, masih targetnya di masa pemerintahan yang sudah masuk ke transisi menuju pemerintahan baru ini. Apakah ada reminder atau pengingat kepada pemerintahan baru untuk bisa dikejar lah untuk angka 0% ini bisa tercapai angka kemiskinan ekstrimnya ini, baik itu secara perencanaan maupun juga penganggarannya di kemudian hari? Kalau dari sisi regulasi itu akan berakhir Desember ini ya. Karena itu rekomendasi yang sudah kami sampaikan kepada Presiden terpilih, hendaknya ada tindak lanjut impres baru untuk pada periode kepemimpinan beliau, sehingga penanganan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim ini betul-betul nanti akhirnya mendekati 0, betul. Karena sekarang masih 0,8, jadi kita harapkan akan, ya kalau 0 persis saya kira tidak mungkin ya, tetapi kalau bisa harus sudah semakin dekat dengan 0. Ada kalau untuk masa transisi ini kan tadi targetnya akhir tahun ini mendekati 0%. Kalau tadi 0,83% di bulan Maret, kita masih berharap untuk para menteri bisa terus fokus dan tentu pada pemerintah daerah seperti yang tadi disampaikan, meskipun ini masa transisi. Jadi seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di sidang kabinet paripurna terakhir di IKN, kepada menteri harus tetap fokus untuk bisa menjalankan tugasnya dan menggunakan anggaran termasuk serapan anggarannya untuk tetap bisa mengurangi beban-beban masyarakat. Kita juga tetap menjaga inflasi rendah, itu juga merupakan suatu cara untuk mengurangi beban kelompok miskin supaya daya beli mereka tidak tergerus. Ini juga merupakan satu upaya, sehingga kita bisa masih berharap untuk sampai dengan akhir tahun tadi mendekati atau bahkan mencapai 0%. Kami juga terus berkomunikasi dengan Presiden terpilih, Presiden Pak Prabowo, untuk terus menyampaikan kepada beliau program-program di 2024 yang nanti akan 3 atau 2,5 bulan terakhir di bawah kepemimpinan beliau, sehingga beliau tahu bahwa APBN 2024 yang nanti akan diteruskan oleh kabinet baru tidak menimbulkan disrupsi dari sisi program-program yang sangat penting sehingga bisa selesai pada bulan Desember untuk APBN 2024, meskipun nanti kabinetnya adalah kabinet baru. Inilah yang sedang terus kita komunikasikan, kita organisasikan, kita sampaikan, dan kita dukung untuk dari sisi penyelenggaraan dan penggunaan APBN-nya untuk 2024. Untuk 2025 seperti yang kemarin sudah dibahas dengan Badan Anggaran, dan insya Allah hari Kamis nanti akan paripurna pengambilan keputusan tingkat 2 untuk APBN 2025. Presiden terpilih dan Presiden Jokowi dua-duanya terus di dalam mengawal dan memberikan arahan bagaimana APBN 2025 dirancang. Program yang masuk prioritas hari ini adalah sesuai dengan arahan dari Presiden sekarang dan Presiden terpilih untuk tetap berfokus pada meningkatkan kesejahteraan. Makanya berbagai belanja termasuk makanan bergizi gratis diberikan kepada seluruh masyarakat, kepada para murid, tapi juga ibu-ibu hamil, terutama yang terancam stunting, anak-anak balita, itu semuanya menjadi prioritas. Tapi juga kemarin telah mendapatkan arahan untuk belanja pemeriksaan kesehatan, untuk upgrading dari sisi rumah sakit, belanja sosial yang selama ini tetap seperti PKH sembako dan berbagai kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Kuliah, semuanya tetap dijaga di 2025. Sehingga kita berharap momentum seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menko akan tetap bisa berjalan di tahun 2025 ke depan. Makasih ya. Saya kira cukup ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Menko. Ya, sama-sama Bu. Pasti kita akan tetap desain supaya tetap ada komitmen ya. Ya, makasih ya. Terima kasih.